Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puasa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada setiap umat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuan daripada puasa? Yaitu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang yang bertakwa yang bisa melaksanakan puasa. Karena ini perlu kejujuran. Sementara tidak ada yang tahu siapapun dia itu puasa atau tidak terkecuali dirinya sendiri. Karena mungkin saja yang satu rumah pun mereka tidak tahu kalau orang ini tidak berpuasa. Maka dari itu Allah mengatakan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan ampunan dan juga pahala yang besar, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang panjang sampai kepada kalimah was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyiapkan ampunan wa ajran aziman, dan yang kedua pahala yang besar. Dan di dalam hadis lain somtus shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa itu seolah-olah dia bertasbih. Artinya diamnya saja, tidak berbicara orang yang berpuasa itu dianggap dia seolah-olah mengucapkan subhanallah subhanallah. Dan juga yang kedua, wa naumu ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Artinya apa? Dengan berpuasa yang tadinya tidur itu dianggap sesuatu yang biasa, tetapi dengan puasa menjadi luar biasa. Yaitu apa? Menjadi nilai ibadah. Dan juga wa du'au mustajab, doanya orang yang berpuasa itu mustajab, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa amaluhu mudha'af, dan amalnya orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu pahala fardu itu pahalanya diberikan kepada amalan sunnah di waktu puasa. Artinya amalan sunnah di waktu puasa itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala fardu di luar puasa. Dan amalan fardu yang di luar puasa ketika dilakukan di dalam puasa maka dilipat gandakan lebih baik lagi. Nah, orang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kegembiraan. Lishaimi farhatani, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu adalah bergembira idza aftar, ketika dia berbuka puasa, senang sekali ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, idza laqiyallah subhanahu wa ta'ala, ketika orang tersebut bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya berpuasa ini jadi menahan al-imsak an jami'il mufattirat, menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, dari mulai keluar fajar yaitu waktu subuh sampai terbenam matahari. Baik itu sesuatu yang membatalkan secara fisik dalam artian puasanya, ya. Jadi membatalkan puasanya itu sendiri. Ada juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi al-muhbitat, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa namun dari sisi pahala. Contohnya seperti berdusta, mengadu domba, menghibah, menggunjing, itu adalah sesuatu yang membatalkan pahala puasa, walaupun tidak membatalkan puasanya itu sendiri, begitu ya. Jadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa, orang-orang yang takwa kepada Allah, pasti mereka akan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik membatalkan puasa itu sendiri atau membatalkan pahala puasa. Makanya tingkatan orang yang berpuasa itu ada tiga. Ada yang saumul awam, puasanya orang awam, yaitu hanya dia menahan dari haus dan lapar.
Ada tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus, yaitu apa? Dia berpuasa dari segala sesuatu yang menyebabkan batal pahala puasanya. Kalau pahala puasanya sudah jelas, ini berusaha untuk menjaga diri agar tidak batal pahala puasanya. Dan yang ketiga adalah shaumul khawasul khawas. Jadi tingkatan yang kedua, shaumul khawas, itu adalah orang yang berpuasa dari jami'il ma'asi, dari semua kemaksiatan. Bukan hanya makan minum, tetapi dia juga berpuasa dari kemaksiatan. Ini yang tingkat yang kedua. Dan tingkat yang ketiga yaitu adalah shaumul khawasul khawas, yaitu adalah orang yang imsak, menahan diri dari selain Allah SWT. Artinya dia hanya butuh kepada Allah. Dia menahan dari segala sesuatu. Makhluk ini semua dia anggap tidak ada. Dia hanya butuhnya kepada Allah SWT, sehingga segala sesuatunya karena Allah. Apa-apanya karena Allah. Tidak ada yang lain. Itulah level atau tingkatan dalam puasa. Semoga kita semua oleh Allah SWT dijadikan paling tidak menjadi shaumul khawas, atau syukur-syukur kalau bisa menjadi shaumul khawasul khawas. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.